Halo, perkenalkan nama saya Nima Deanggita Larashati, NIM 178114058 dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Setelah melihat video sebelumnya tentang pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan, nah sekarang waktunya kita untuk langsung mempraktikannya bagaimana cara menanam tanaman pangan di pekarangan dan hanya berbekalkan polybag. Ini nih salah satu contoh hasil yang akan kita dapatkan nantinya dengan menanam tanaman pangan di pekarangan rumah. Menggiurkan bukan? Oke, kita lanjut aja nih, cek alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Oke, ini adalah alat bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada cetok, yang kedua sarung tangan. Ini sifatnya opsional. Jadi kalau ada sarung tangan bisa langsung dipakai atau bisa juga menggunakan plastik atau tanpa menggunakannya juga tidak masalah. Lalu yang ketiga itu ada gembor, ini juga dapat digunakan jika ada. Lalu untuk bahan yang kita perlukan itu ada, yang pertama ada bibit, lalu yang kedua ada tanah, yang ketiga ada pupuk, 4 ada sekam. Nah, di sini sekam juga sifatnya opsional. Jika memang tidak ada sekam di rumah teman-teman, itu tidak masalah. Tidak perlu menunggu lama lagi. Ayo kita mulai. Hal pertama yang kita lakukan adalah siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, kita akan membuat media tanamnya. Nah, media tanamnya di sini itu adalah campuran dari tanah, pupuk, dan juga sekam bakar dengan perbandingan 3:2:1. Ini adalah media tanam yang sudah saya campurkan dari ketiga bahan tersebut. Lalu di sini kita menggunakan sekam bakar karena dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia dari tanah serta melindungi tanaman karena memiliki aerasi dan drainasi yang baik. Sekam bakar yang digunakan itu adalah hasil pembakaran sekam padi yang tidak sempurna sehingga diperoleh sekam bakar yang berwarna hitam dan bukan abu sekam yang berwarna putih. Jadi ada dua jenis sekam, yang pertama ada sekam bakar dan juga sekam mentah. Nah, di sini kita lebih menyarankan menggunakan sekam bakar karena sekam mentah itu mengandung organisme-organisme patogen atau organisme yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, sebelum menggunakan sekam sebagai media tanam, maka untuk menghancurkan patogen yang ada pada sekam mentah, kita perlu membakar sekam tersebut terlebih dahulu. Jika media tanam sudah jadi, selanjutnya kita siapkan polybag. Langsung mengisi penuh polybag dengan media tanam, kemudian baru dibuat lubang di tengahnya untuk menanam bibit. Kemudian basahkan tanahnya dan digemburkan kembali. Setelah itu kita ambil bibit dan buka atau pisahkan dari wadah sebelumnya, baik itu berupa polybag ataupun plastik seperti ini. Saat melepaskan bibit dari wadah sebelumnya, kita perlu berhati-hati agar akar tidak rusak. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah meletakkan bibit pada atas tanah secara tegak lurus, kemudian timpa atau tambahkan tanah lagi hingga bibit terpasang dengan tegak. Selanjutnya, jika penanaman sudah selesai, siram lagi bibit yang sudah ditanam tersebut. Nah, jika keempat tanaman ini sudah selesai ditanam, maka 1 minggu awal kita letakkan dulu di tempat yang agak teduh agar bibit dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, terutama suhunya. Nah, jika bibit dirasa sudah dapat tumbuh dengan baik, baru tanaman pangan ini bisa disimpan di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup, misalnya di teras, ataupun di tempat lain yang disesuaikan dengan pekarangan rumah kita sendiri. Nah, setelah kita selesai menanam, selanjutnya itu adalah proses perawatannya, dan cara perawatan tanaman ini juga sangat mudah dilakukan. Yang pertama, tanah yang digunakan diusahakan untuk selalu digemburkan agar tanah tidak memadat. Nah, kalau tanah memadat, itu air akan menggenang dan akan menyebabkan akar sulit untuk menyerap unsur hara yang penting bagi tanaman itu sendiri. Selain itu, usahakan juga untuk selalu memberi pupuk. Pupuknya bisa menggunakan pupuk kompos kurang lebih 1 genggam setiap polybag. Lalu jaga selalu kebersihan lahan, tanaman, dan air untuk menghindari munculnya penyakit. Selalu menjaga agar di polybag tidak ada tanaman lain yang tumbuh karena akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman pangan. Apabila ada tanaman
yang daun-daunnya terkena penyakit, segera cabut daun tersebut. Dan apabila ada tanaman yang layu atau mati, juga dapat segera dicabut dan dibuang media tanamnya agar tidak menulari tanaman lain. Ciri-ciri tanaman yang terkena penyakit itu bagaimana sih? Nah, jadi ciri-cirinya itu daun dan buahnya itu mengkerut atau menjadi layu, daunnya juga ada yang berlubang. Perawatan selanjutnya itu adalah melakukan penyiraman secara berkala, siram setidaknya 2 kali sehari, pagi dan sore, tetapi jangan sampai terlalu basah karena hal ini dapat menyebabkan akarnya membusuk. Khusus untuk tanaman sawi hijau yang memang membutuhkan lebih banyak air, terutama di musim kemarau, sehingga bisa diperbanyak frekuensi dari penyiraman sawi hijau. Khusus untuk cabai, tomat, dan terong, apabila bibit sudah mulai bertambah besar, maka jika dirasa polybag sudah terlalu kecil, dapat diganti ke polybag atau wadah yang lebih besar. Cara pemindahannya sama seperti ketika pertama kali kita menanam bibit. Atau jika tidak dipindahkan ke polybag, bisa juga langsung ditanam di tanah. Nah, ini dilakukan jika memungkinkan dan dapat disesuaikan dengan keadaan pekarangan rumah kita masing-masing. Lalu yang terakhir, ketika bibit cabai, tomat, dan terong sudah mulai tinggi, dapat menggunakan ajir atau sepotong kayu untuk menunjang tanamannya. Tujuan ditambahkan penunjangan ini adalah agar tanaman bisa bersandar, tetap tegak, dan tidak roboh. Jika keempat tanaman ini sudah dirawat dengan baik, maka akan tiba saatnya tanaman pangan siap untuk dipanen. Nah, bagaimana cara pemanenannya? Hal ini disesuaikan dengan jenis tanaman pangannya itu sendiri. Yang pertama ada sawi. Nah, sawi hijau ini dapat dipanen ketika usianya sudah menginjak 2 bulan. Ada 2 cara dari pemanenannya. Yang pertama yaitu mencabut seluruh bagian tanaman atau memotong batang sawi bagian atasnya. Lalu yang kedua, dapat juga dengan hanya memetik daun sawinya saja. Tanaman kedua adalah cabai. Nah, proses pemanenan cabai ini dilakukan dengan cara memetik buahnya langsung. Kemudian, cara panennya itu, yang pertama, petiklah cabai beserta dengan tangkainya, lalu lakukan seleksi dan pisahkan cabai yang bagus dengan cabai yang cacat atau busuk. Lalu yang ketiga, petiklah dengan hati-hati dan hindari luka pada cabai saat pemetikan. Yang keempat, gunakan sarung tangan saat memetik untuk mencegah kontaminasi, peningkatan kelembapan, dan keamanan pekerja terhadap minyak cabai yang dapat merusak kulit. Nah, jika ini dalam lingkup keluarga, mungkin tidak sewajib ini untuk menggunakan sarung tangan. Lalu yang terakhir itu adalah gunakan wadah untuk petikan cabai agar tidak tercecer. Waktu panen yang baik untuk cabai itu bisa dilakukan di pagi hari setelah embun hilang, namun tidak saat terik matahari atau siang hari. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi resiko penguapan air agar cabai tetap segar dan tidak keriput. Lalu pemanenan itu tidak dilakukan pada saat dan setelah hujan. Tujuannya itu kita menghindari risiko terkontaminasi dan perkembangbiakan mikroorganisme pengganggu. Ini juga tidak wajib diterapkan untuk penggunaan rumah tangga karena jika diperuntukkan di rumah tangga, kita bisa memanennya pada pagi hari agar cabai yang kita peroleh itu tetap segar. Selanjutnya, tadi pemanenannya itu kita harus memetik buah cabai ini dengan tangkainya, karena ketika cabai yang dipetik dengan tangkai itu akan tahan lebih lama disimpan dari buah cabai yang dipetik tanpa tangkainya. Nah, setelah kita sudah memanen cabai tersebut, yang pertama kita lakukan adalah menghilangkan kotoran yang melekat. Nah, ini caranya bisa dengan menggosok secara perlahan, lalu kemudian membilas dengan air mengalir. Nah, yang kedua, kita perlu melakukan penirisan. Tujuannya itu agar cabai tidak basah dan ini akan menyebabkan cabai itu menjadi busuk. Lalu yang kedua, agar cabai itu tidak kusam ataupun keriput. Tanaman ketiga ada terong. Terong ini dapat dipanen ketika sudah menginjak
umur 4 bulan kurang lebih. Lalu cara panennya itu kita pilih buah yang padat dan permukaan kulit yang mengkilat. Proses pemanenannya dilakukan dengan cara memetik tangkai dari buah terong tersebut. Nah, terong ini tidak bertahan lama, jadi setelah dipanen sebaiknya langsung digunakan. Lalu tanaman yang keempat ada tomat. Tomat ini dapat kita panen ketika sudah berumur kurang lebih 2-3 bulan atau 60-100 hari. Nah, kriterianya itu adalah kulit buah yang berubah dari warna hijau menjadi kuning kemerahan. Proses pemanenan ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi buah. Nah, caranya itu adalah dengan mematahkan tangkai buah dengan hati-hati agar buah itu tidak rusak. Lalu untuk konsumsi rumah tangga, buah tomat itu sebaiknya disimpan di Tupperware atau plastik berlubang, kemudian disimpan di lemari pendingin dengan suhu 11 hingga 13 derajat Celcius. Nah, dengan cara ini, buah tomat itu bisa dipertahankan kesegarannya sampai 2 minggu bahkan 1 bulan. Nah, setelah saya memaparkan dari awal, dari proses penanamannya, lalu proses perawatannya, lalu proses panennya nanti, itu sudah semua disampaikan di depan. Nah, sekarang dipersilakan untuk teman-teman mencoba melakukannya di rumah masing-masing secara mandiri. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian materi dari saya. Saya berharap materi ini dapat menambah pengetahuan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan semoga sehat selalu.